Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, terima kasih ya sebelumnya sudah berkenan hadir. Kita berenam akan mengadakan bimbingan kelompok. Alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa dulu. Ya, nanti perkenalannya cukup dengan nama, kelas dan alamat. Ya, silahkan dari Mas. Fatan. Perkenalkan, nama saya Fatan dari kelas 11 dan alamat Gunung Sari. Kenapa kalian Ibu kumpulkan di sini untuk mengikuti bimbingan kelompok? Ya, tujuannya hari ini adalah kita akan bermain, tapi kita akan belajar tentang emosi dan bagaimana mengelola emosi. Di bimbingan kelompok, kita akan menggunakan teknik gamifikasi. Jadi kita main game. Main game yang kali ini Ibu gunakan adalah menggunakan kartu. Kita sepakati dulu ya nak, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan adakan 2 kali pertemuan. Sudah siap kita mengadakan permainannya? Siap. Ibu itu di sini berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Kita punya jargon di kegiatan bimbingan kelompok ini. Mengelola emosi. Emosi tepat, kita hebat. Iya. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Emosi itu 6. menurut saya emosi itu adalah respon diri kita terhadap apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Oh iya ya. Emosi itu tidak hanya marah, tapi emosi di situ terdapat juga kayak sedih juga termasuk emosi. Bahagia juga termasuk bagian dari emosi. Dari ketiga kartu ini, nanti kartu yang biru Ibu pegang sebagai kartu clue. Kartu yang putih ini kalian pegang satu persatu adalah kartu ekspresi emosi. Dan ini adalah kartu tantangan yang nanti akan kalian jawab. Nanti Ibu akan bagi kartu ekspresi emosi satu-satu. Jadi dari keenam ekspresi emosi itu yang tadi sudah Ibu sebutkan, nanti kalian akan Ibu bagi secara acak satu persatu. Kartu clue ini adalah kartu yang Ibu pegang, di mana nanti Ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari ekspresi emosi yang ada di kartu ekspresi emosi. Lalu ketika Ibu menyebutkan, ternyata kartu itu ada di Elsa. Kalian tebak, misalnya ya, Ibu bacakan clue-nya. Ternyata clue itu adalah menurut Fatan adalah punya Fatan. Tapi ternyata salah. Yang benar adalah punyanya Elsa. Berarti Fatan harusnya dapat dapat hadiah gitu ya. Ya, kalau Fatan misalnya menjawab tapi salah, nanti di minggu depan kita kasih hadiah ya. Di pertemuan selanjutnya kita hadiah. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Bisa kita mulai? Bisa. Ya, mari kita mengelola emosi. Emosi tepat, Kita hebat ya. Nanti diulang sampai 6 ya. Sampai clue yang Ibu pegang ya. Ibu kocok dulu. Ketika Ibu bacakan clue-nya, kalian harus mengikuti apa yang Ibu bacakan ya. Karena clue-nya adalah bentuk dari ekspresi itu ya. Jadi kalian harus menirukan. Siap? Siap. Alis berkerut. Hidung berkerut ditarik ke atas. Lucu banget. Bibir terangkat ke atas. Ekspresi apa itu? Siapa yang punya ekspresi ini? Punya siapa ini? Cung, nggak ada yang punya ekspresi apa ini? Kalau kalian punya ekspresi kayak, kan kalian bisa lihat teman kamu nih, ekspresinya kayak apa? Kira-kira itu ekspresi apa ya? Gitu. Orang sedang menunjukkan emosi apa gitu? Apa Mas? Cici. Oh Cici ya. Iya, ternyata jawabannya betul ya Cici ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat Fatan. Iya, kan sudah tertebak berarti Fatan berhasil ya. Fatan tidak kena hadiah di minggu depan ya. Nah, jadi selanjutnya untuk teman yang tidak mempunyai kartu itu silakan ambil satu persatu dan menjawab tantangan yang sudah disediakan di sini. Mulai dari ya, satu-satu ya. Siapa dulu yang mau menjawab tantangannya? Cung? Oh iya, Salsha. Yang keras suaranya juga. Ya, pertanyaannya masuk dalam emosi yang mana ekspresi emosi tersebut, positif atau negatif? Sebutkan pula beberapa turunannya. Iya. Jadi ekspresi jijik termasuk ekspresi negatif, emosi negatif. Emosi negatif ya.
Jadi kayak emosi negatif itu turunnya apa aja, kayak sedih gitu ya. Sedih, terus malu gitu. Iya, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi menjawab tantangannya? Next. Yuk, siapa? Pada situasi ekspresi tersebut, hal negatif apa yang biasanya akan muncul? Apa sebabnya? Mungkin hal negatifnya itu yang membuat suasana di situ jadi keruh gitu Bu. Mungkin ngomong dengan Mencari tahu penyebabnya gitu, terus ya, jadinya terus, menyalahkan orang ya, gitu ya. jadi hal negatifnya kayak menyalahkan orang gitu. Menyalahkan, bisa terjadi Jadi seperti seperti itu ya, itu hal negatifnya ya. Next. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjawab tantangannya? Iya, coba. Bagaimana menghadapi emosi yang muncul supaya tidak menimbulkan ekspresi yang berlebihan? Mungkin lebih ke mengontrolnya ya Bu. Kontrolnya seperti apa? Yang biasa kamu lakukan nih? Misalnya apa ya, lebih kayak tenang aja gitu Bu, diem aja. Diem aja gitu ya. Iya. Selanjutnya? Saya. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya itu kapan atau dalam kondisi seperti apa ekspresi tersebut biasanya muncul? Nah, menurut pendapat saya, ekspresi ini muncul itu ketika saya melihat atau merasakan sesuatu yang yang saya tidak sukai atau yang membuat saya geli, yang tidak normal gitu. Iya, yang tidak normal. Yang belum menjawab siapa tadi? Soalnya pada situasi ekspresi tersebut, hal positif apa yang biasanya akan muncul, apa sebabnya? Ada nggak kira-kira hal positif yang muncul? Hal positif kalau udah tahu itu jijik, biasanya kita akan bisa membersihkan tempat, Iya. terus kayak lebih Kepedulian. Jadi mempunyai kepedulian yang lebih tinggi ya, itu ya. Next, yang terakhir. Kayak ini udah ketebak, tapi kita tetap mengekspresikannya ya. Coba kalian tetap mengekspresikan. Mana mukanya? Muka senyum. Mata berbinar, wah gitu ya. Mulut ditarik ke atas. Terkadang gigi terlihat. Nyengir gitu ya. Ini ekspresi apa yang terakhir? Bahagia. Punya siapa bahagia? Ya, coba kita ekspresi bahagia. Nah, giginya kelihatan. Ya, ya, kita ambil kartu tantangannya lagi. Jangan berebut. Siapa yang mau menjawab tantangannya? Ya, Elsa dulu. Pada situasi ekspresi tersebut, hal positif apa yang biasanya akan muncul, apa sebabnya? Mungkin kalau ke hal positif, kalau bahagia itu kayak mendapat hadiah, terus kayak dipuji sama orang gitu. Oh iya ya, mendapat hadiah ketika dipuji, berarti ketika sudah melakukan hal baik gitu ya, kita akan menimbulkan kebahagiaan. Oh, iya. Terus next. Next, siapa yang mau jawab tantangannya? Nata. Pada situasi ekspresi tersebut, hal negatif apa yang biasanya akan muncul, apa sebabnya? Mungkin hal yang negatif yang bisa kita lakukan ketika bahagia itu mungkin kayak bahagianya terlalu over, terus kita melakukan hal-hal yang gimana ya Bu, kayak Yang nggak di kita luar ekspektasi Contoh. kita. Misalnya aku lagi bahagia banget Ibu, terus kayak teriak-teriak di tempat umum. Oh iya ya, malah mengganggu ya. Iya. Iya betul. Kalau lagi bahagia, senang-senang jatuh cinta itu kan ya. Bablas shouting gitu ya. Next. Oh iya, Mas Fata. Bagaimana menghadapi emosi yang muncul supaya tidak menimbulkan ekspresi yang berlebihan? Bagaimana coba? Ya contohnya tetap tenang, dan biasanya kalau saya mengingat masalah. Mengingat masalah. Lagi bahagia ingat masalah. Ingat masalah. Ya, jadi biar tidak terlalu euforia gitu ya. Soalnya kalau terlalu berlebihan nanti menimbulkan efek negatif juga ya. Jadi ya itulah pentingnya mengelola emosi biar imbang ya, positifnya maju. Ada yang belum menjawab tantangannya? Mana dulu nih?
Jadi pertanyaannya, kapan atau dalam kondisi seperti apa ekspresi bahagia tersebut biasanya muncul? Apa tuh? Jadi ekspresi bahagia tersebut muncul ketika kita menjumpai sebuah peristiwa positif yang membuat kita itu menjadi senang. Contoh hal yang membuat kita senang mungkin seperti yang saya sudah katakan ya, kayak misal kita dipuji orang, kayak dipuji hal-hal positif tentang diri kita, terus mendapat ranking 1 di kelas gitu. Iya, itu ada yang mau tanya lagi? Ya, tinggal satu. Masuk dalam emosi yang mana ekspresi emosi tersebut positif atau negatif? Sebutkan pula beberapa turunannya. Jadi ekspresi bahagia itu termasuk positif dan Ya. turunannya itu contohnya yang sudah disebutkan, mungkin kayak mendapat hadiah, pujian, dan mendapatkan ranking gitu. Ya, tapi kalau bahagia di atas penderitaan orang itu negatif ya. Iya, Negatif iya. tuh. Iya, jadi ini bahagianya lebih ke kita senang bahagia karena hal positif ya. Ada yang mau ditanggapan? Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah menyelesaikan tantangannya ya. Jadi tadi tidak ada yang dapat hadiah di minggu depan ya, karena bisa menjawab semuanya ya. Permainan kita di bimbingan kelompok kali ini sudah selesai. Dari kegiatan kita di bimbingan kelompok hari ini, adakah yang mau berbagi ya? Berbagi cerita maksudnya nih, pengalaman berharga apa yang kalian dapat selama kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ada yang menjawab? Oh iya, Nathan. Menjawab ya Bu. Mungkin pengalaman yang berharga itu pertama aku jadi lebih tahu bahwa ternyata emosi itu bukan cuma marah doang, ternyata ada banyak emosi lain. Terus yang kedua juga aku dapat teman baru. Manfaat apa yang kalian dapat? Oh iya, Menjawab, mungkin manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran kelompok ini itu saya jadi lebih bisa bagaimana cara mengontrol emosi dengan positif loh, bukan hanya dengan sesuatu yang negatif. ada yang mau menyimpulkan sebelum kita mengakhiri? Ya, Salsa. Jadi emosi itu bukan hanya marah, tetapi emosi dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada takut, sedih, bahagia, jijik, juga memberi dampak positif dan negatif. Kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan minggu depan, sebelum kita ketemu di minggu depan, ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya Naya. Untuk pertemuan minggu depan kita sepakati di hari yang sama. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan karena tadi diawali dengan doa Mas Fatan. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan pada pagi hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kalian dari kelas atau ada yang dari kantin? Dari kelas. Ibu mau mengulas game kita yang minggu lalu ya. Dari game yang kemarin, manfaat apa yang kamu dapat? Manfaat apa yang aku dapat? Iya, dari game kemarin. Jadi lebih tahu tentang emosi. Lebih tahu. Sebelumnya aku tahunya emosi itu marah. Ternyata emosi itu bukan itu loh Bu. Untuk sesi yang kedua ini waktunya masih sama ya, maksimal 90 menit. Kalau sudah siap kita mulai. Kalau aku emosi sedih, ini ekspresiku. Aku muncul karena pada saat menonton drama Korea Under the Queen's Umbrella terdapat tokoh yang meninggal, yaitu putra mahkota. Karena emosi yang muncul, ada kegiatan yang terpengaruhi, yaitu waktu yang digunakan untuk belajar malah digunakan untuk menangis. Dalam melampiaskan emosi yang muncul, hal yang dilakukan adalah hal yang saya lampiaskan adalah menangis. Iya, sebelumnya kamu tahu situasinya bahwa kalau nonton drakor tuh kalau ada adegan menyedihkan pasti aku ikut nangis itu ya. Iya, Sering iya. kayak gitu. Aku emosi bahagia. Ini ekspresiku. Lusa kemarin saya berinteraksi dengan seseorang yang saya suka. Karena emosi yang muncul ada kegiatan yang terpengaruhi, yaitu saya jadi semangat melakukan semua kegiatan. Jadi saya juga lebih semangat untuk belajar juga. Dalam melampiaskan emosi yang muncul, hal yang dilakukan adalah senyum-senyum sendiri. Ada perubahan nggak dari yang sebelum ikut bimbingan kelompok sih? Ada, misalnya habis berinteraksi sama seorang yang saya suka tuh biasanya langsung kayak gitu. Jadi kamu heboh gitu ya? Tapi sekarang lebih kayak Elegan gitu ya? Oh iya. Kalian sudah membagi cerita tentang 1 minggu ke belakang kemarin bagaimana kalian mengendalikan emosi yang muncul pada diri kalian. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan kita hari ini?
cara seseorang atau berbagai macam orang dalam melampiaskan emosi itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dengan cara positif atau dengan cara negatif seperti itu. Iya ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita melampiaskan emosi itu, kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, yang kita akan lebih positif gitu ya dalam menanggapi segala emosi yang muncul. Mungkin kalau kalian masih membutuhkan bantuan dari BK, mungkin terkait dengan mengelola emosi, mungkin masih ada yang belum pengen lebih tahu bagaimana sih saya bisa mengendalikan emosi saya dengan lebih baik lagi, kita bisa mengadakan pertemuan lagi secara individu dengan konseling individual. Jika kita akhiri tapi dengan berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo tak dipimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.